Halo guys, welcome to my channel. Balik lagi di Buyek Channel ya guys. Jadi pada kesempatan ini saya akan membuat podcast perdana saya guys. Tapi di sini saya harapkan sebelum kalian tonton video ini kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya ya guys. Jadi di sini guys saya akan mengangkat sebuah podcast di mana saya akan menjawab pertanyaan dari kalian semua seputaran AC inverter. Di sini saya sudah mengumpuli beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi banyak perbincangan di antara kalian semua ya. Di sini saya akan membahas pertama keunggulan AC inverter, apa yang akan membuat AC inverter itu awet, perbedaan smart dengan kode 57 dan 58, terus yang keempat, kapan freon AC ditambah, dan yang kelima, bagaimana jika AC kita tidak dingin, langkah apa yang akan dilakukan. Jadi guys, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, keunggulan dari AC inverter guys. Di sini saya sudah merangkum beberapa jawaban yang mungkin menjadi referensi kalian. Keunggulannya yaitu pertama kalau menurut saya adalah desainnya lebih bagus ya guys. Jadi kalau saya bandingkan, kalau dia AC inverter dengan AC yang biasa, desain inverter itu biasa lebih elegan ya, dan juga lebih baik daripada produk sebelumnya. Tapi kalau menurut saya sih itu tergantung kalian seleranya, karena di sini menurut saya desain ini tergantung selera kita masing-masing. Saya bukan membilang produk non inverter itu desainnya tidak bagus, saya bilang juga bagus. Tapi di sini tergantung selera kita masing-masing. Kalau untuk desain sih, kalau saya anggap sih relatif ya, sama-sama bagus, tetapi tergantung selera kalian. Dan di sini saya mencakup lagi keunggulan dari AC inverter itu, dia pastinya kita sudah mengenal AC inverter itu hemat listrik ya guys. Jadi tidak lagi bisa dipungkiri yang namanya inverter itu dia menjaga tekanan kompresornya sehingga dia bisa menyesuaikan ruangan dan mengecilkan ampere arus kompresornya. Jadi di sini sudah diakui sih kalau untuk AC inverter dia memang benar-benar hemat guys. Dan juga AC inverter itu dibandingkan dengan AC yang konvensional, dia AC inverter dilengkapi dengan sebuah aplikasi smart diagnosis yang bertujuan untuk kita bisa mengecek informasi AC kita ya. Apakah AC kita dalam keadaan normal atau tidak normal. Jadi di sini kalau menurut saya sih smart diagnosis ini sangat membantu kita ya, baik dari kita sebagai pengguna dan juga sebagai teknisi. Karena apabila teknisi menggunakan smart diagnosis, dia akan lebih mudah menganalisa kerusakan AC-nya guys. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Di sini saya akan juga menjawab pertanyaan yang kedua ya guys, yaitu apa yang membuat AC inverter kita itu awet. Jadi kalau menurut saya elektronik itu pada dasarnya semua relatif. Kalau untuk masalah awetnya itu tergantung pemakaian kita ya. Dan juga perawatan kita, baik dari segi pencucian dan lain sebagainya. Di sini kalau menurut saya sih yang paling kalian harus perhatikan untuk menjaga AC kalian itu supaya tetap aman, bagus, perhatikan terlebih dahulu pencuciannya guys. Di sini karena AC itu kan ada sistem sirkulasi udaranya, jadi sering terjadi sumbatan pada filter udaranya. Jadi saya harapkan kalian mencuci AC kalian itu 4 bulan sekali guys. Tapi kalau untuk filternya sebulan sekali ya guys. Kalau cuci filter di buku petunjuknya pun biasanya sudah diberitahu cara untuk kita melakukan pencucian filternya. Karena dia cukup mudah ya. Kita hanya membuka covernya, tidak ada membuka baut. Biasanya sih cuman dia klip saja dibuka, langsung kita jumpain filternya. Dan yang kedua kalau saya bilang sih untuk kalian supaya AC kalian itu bisa lebih awet, pastikan listriknya itu kalian pasang groundingnya guys. Karena apabila AC inverter dipasang groundingnya, kalau menurut saya sih lebih tahan dan juga lebih bagus ya. Karena saya sudah melihat perbedaan bila dipasang grounding, dia kayak kalau saya lihat sih lebih memang tegangannya lebih stabil dan juga noise-nya lebih kecil, dan biasanya sih AC-nya menjadi tidak mudah kontak bodi ya. Jadi itu menurut saya untuk kita bisa AC inverternya awet. Perhatikan pencuciannya, grounding listriknya, dan juga penempatan di sini. Kalau saya bilang apabila AC kalian ingin awet, perhatikan posisinya dan juga kapasitas ruangannya guys. Karena saya banyak jumpain di lapangan, kadang penempatan AC dengan kapasitas ruangannya itu tidak balance ya.
Misalnya, kalian bisa cek data list penempatan pada sebuah PKAC. Jadi sering saya dapatkan di ruangan, misalnya ruangannya besar dengan memasang PK yang kecil. Hal itu menyebabkan nanti AC-nya bekerja secara over ya. Jadi dia bisa overheat dan lain sebagainya. Dan juga kalian harus perhatikan yang paling sering saya dapatkan, ventilasi udara, tempias cahaya. Hal itulah yang dapat menyebabkan AC menjadi bekerjanya sangat ekstra guys. Karena tingkat suhu pada ruangannya itu menjadi meningkat karena adanya sebuah perubahan suhu pada kamar ya. Oke guys, jadi menurut saya mungkin itu saja ya guys. Tadi kalian bisa pastikan terlebih dahulu perawatannya, grounding listrik, dan juga penempatan untuk kapasitas ruangannya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga guys. Jadi di sini saya sering sekali mendapatkan pertanyaan dari kalian, para subscriber dan viewer saya. Apa perbedaan Smart Diagnosis dengan kode 57 dan juga kode 58? Saya sudah buat penjelasannya di video saya sebelumnya, tapi di sini saya akan lebih jelaskan lagi secara mendetail. Jadi begini guys, pada dasarnya Smart Diagnosis itu sudah memiliki aplikasi yang kode ketetapannya 57 dan 58. 57 adalah keadaan sekarang ya guys. Jadi gini, misalnya pada saat AC itu dihidupkan dan kita mau tahu saat dia itu beroperasi berapa ampernya, berapa konsumsi listriknya, kita bisa menggunakan kode 57. Jadi kita bisa tahu nih keadaan sekarang. Tapi terkadang apabila kita gunakan dengan kode 58 untuk menggunakan Smart Diagnosisnya, maka dia akan membaca apabila dulu atau kemarin ada error pada AC inverter, maka dia akan tertera di situ guys. Jadi di sini saya akan jelaskan pada sebuah kasus. Misalnya kalian lakukan Smart Diagnosis dengan kode 57, dapat informasi bahwa AC kalian itu normal, ya kan? Tapi setelah kalian buat dengan kode kode 58, ternyata di display handphone kalian tertera terjadi error CH05 contohnya guys. Berarti kesimpulannya gini, pada saat sekarang AC kalian itu normal, tapi sebelumnya atau kemarin ada indikasi error CH05. Contohnya CH05 itu adalah komunikasi kabelnya ya guys. Berarti dia menyarankan saat ini memang AC kalian normal, tapi tolong periksa koneksi kabel kalian. Mungkin ada permasalahan, kabelnya tidak benar ataupun groundingnya kurang dipasang ya guys. Jadi di situ saya harapkan kalian sudah mengerti apabila kode 57 dan 58. Kode 57 saat ini, kode 58 untuk kemarin guys. Apabila ada terjadi error. Jadi di sini pun dia sangat membantu teknisi ya guys. Contoh gini. Saya dulu sering menangani AC yang model konvensional, yang biasa. Jadi saat saya telepon customernya, dibilangnya ada indikasi error pada AC-nya. Jadi saat saya datang ke TKP, ternyata saya lihat AC-nya normal guys. Jadi saya bingung gitu untuk menvonisnya apa. Apabila saya cek semua keadaannya normal, saya bingung gitu. Apa sih indikasi errornya? Karena dia tidak ada menggunakan Smart Diagnosis ya. Paksa saya harus menyuruh konsumennya apabila error, coba rekam. Sehingga mempermudah saya untuk memvonis apa permasalahannya. Tapi pada AC inverter, dia tidak seperti itu ya guys. Apabila saya sudah datang, dia pun keadaan normal, saya sudah tidak khawatir lagi. Dengan saya menggunakan Smart Diagnosis dengan kode 58, saya bisa mengetahui apa error sebelumnya guys. Jadi kan sangat membantu gitu ya guys. Istilahnya kita udah nggak nyuruh-nyuruh konsumen lagi. Dan disitulah keunggulan dari AC Smart Inverter ini guys. Jadi saya harapkan kalian sudah paham ya, maksud dari error 57 dan 58. Maksud saya bukan error, apa perbedaan 57 dan 58 pada kode Smart Diagnosis. Maaf, saya salah ngomong. Jadi di sini mungkin itu sudah sangat membantu kalian apabila kalian mengalami permasalahan ya, atau masih bingung menggunakannya. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat di sini saya akan bacakan juga. Sering terjadi pertanyaan kepada saya, kapan freon AC ditambah? Oke. Jadi di sini guys, bukan hanya kalian juga yang bertanya, tetapi juga banyak customer saya apabila saya memperbaiki produk AC ya khususnya. Jadi AC itu dia memiliki freon guys. Jadi kapan freon itu ditambah? Kalau saya secara pribadi, freon itu dia sifatnya kan gas guys.
gas. Jadi apabila gas itu tidak ada celah dia untuk keluar atau dia terbuang, maka gas itu akan tidak ada habisnya. Karena gini guys, dia akan habis apabila ada kebocoran. Dan saat dia mengalami kebocoran, apabila kita hanya mengisinya saja, otomatis gasnya tadi itu pun akan langsung habis. Jadi di sini saya sarankan, memang dia mau berkurang sedikit karena dia sifatnya kan memakai seperti pentil pengisian ya. Tapi kalau saya bilang sih, kalaupun dia berkurang dengan kapasitas yang kecil dan bila tidak ditambah pun tidak apa-apa. Jadi apabila AC kalian itu rutin ditambah obat, itu berarti di dalam sirkulasi pipanya itu sudah mengalami kebocoran. Pada dasarnya AC yang normal itu, pengisian freon itu tidak harus dilakukan. Kalau menurut saya, dia hanya melakukan pencucian rutin 4 bulan sekali. Dan apabila terjadi kekurangan freon atau obat, kalian harus perhatikan dulu, cari dulu kebocorannya, baru kalian bisa langsung mengisi freonnya apabila ketemu bocornya guys. Karena apabila kalian tidak menemukan bocornya hanya mengisi freonnya, sama saja kalian mengisi angin di ban yang bocor. Obat akan langsung habis. Jadi di situ saya harapkan kalian sudah menjawab pertanyaan kalian ya. Apabila kalian sering rutin ngisi freon itu tidak benar. Pastinya ada permasalahan di unit AC-nya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kelima nih guys. Pertanyaan yang kelima, di sini saya akan bacakan apa sih? Bentar ya guys, di sini bagaimana jika AC kami tidak dingin? Langkah apa yang dilakukan? Jadi di sini guys, apabila kalian sebagai pengguna tiba-tiba kalian mendapati AC kalian itu mendadak tidak dingin, kalian jangan langsung panik ya guys. Kalau saya sarankan, kalau AC kalian itu inverter, coba kalian lakukan restart pada listrik kalian. Mungkin saja karena listrik naik turun, sehingga terjadi error di PCB ya. Restart dulu, matikan MCB 5 menit. Setelah 5 menit, coba hidupkan kembali dan coba hidupkan kembali AC-nya. Apabila sudah dingin, berarti jelas mungkin ada indikasi error karena listrik yang tidak stabil. Tapi apabila hal itu tetap juga membuat AC-nya tetap tidak dingin, coba dulu kalian lakukan pencucian. Mungkin saja AC kalian itu belum dicuci, jadinya dia kotor, sehingga sirkulasi dinginnya terhambat guys. Dan apabila juga setelah kalian lakukan pencucian AC-nya tetap tidak dingin, di sini saya sarankan langkah kalian itu yaitu memanggil orang yang ahli di bidangnya, atau maksud saya memanggil pihak servis. Apabila kalian ingin memanggil pihak servis dari pusat, khususnya LG, dia bisa kalian hubungi langsung 14010. Karena apabila AC ditangani dengan orang yang tidak profesional, bisa mengakibatkan permasalahannya tidak ketemu ya guys. Jadi saya harapkan, ya kalau untuk mau melapor pihak ke servis, itu tergantung kalian. Apabila kalian ingin lapor langsung ke pusat, hubungi saja 14010. Karena sistem inverter ini sedikit lebih berbeda daripada konvensional ya. Jadi guys, saya harapkan podcast saya ini adalah untuk membantu kalian memecahkan masalah kalian yang mungkin selama ini masih kalian bingung. Tidak ada unsur apa-apa, istilahnya tidak ada unsur yang lain. Yang pastinya di sini hanya saya ingin berbagi cerita pengalaman, baik dari pengalaman saya pribadi dan juga saya ambil kutipan pertanyaan ini dari kalian sebagai customer dan juga para subscriber viewers yang telah berkomentar di dalam video saya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guys. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga podcast atau tanya jawab ini sudah membantu sedikit banyaknya yang terganjal dalam diri kalian. Saya harapkan kalian di sini sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya. Semoga pada video selanjutnya bisa membantu lagi memecahkan permasalahan kalian, baik dari segi pendingin, elektronik, dan lain sebagainya. Oke guys, mungkin itu saja dari saya. See you in the next time video. Sampai jumpa.